Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 9 ayat 20-21 tertulis demikian. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Pemazmur mengalami naik turunnya kehidupan sama seperti manusia lainnya. Ia mengalami masa-masa sulit dan masa-masa bersukacita, sama dengan saudara dan saya. Meskipun demikian, pemazmur selalu menutup mazmurnya dengan berharap kepada Tuhan. Tidak ada alasan baginya untuk meragukan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu mengasihi dan sabar terhadapnya, demikian juga terhadap kita. Pada ayat 20 dan 21 ini ada beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kata bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Sebelumnya, Daud menyampaikan keyakinannya yang teguh bahwa Tuhan akan menghukum orang fasik dan memulihkan serta memberikan keadilannya atas orang benar. Daud tidak membiarkan harapan seperti ini pupus atau hilang seiring dengan banyaknya pergumulan yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudaraku, doa adalah kekuatan bagi orang percaya dan gereja. Kata manusia di dalam kedua ayat ini diulang berkali-kali. Dan ini menekankan pada sisi kelemahan manusia yang kita akui di hadapan Tuhan. Kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Di sini Daud menyampaikan bahwa penghakiman Tuhan atas orang-orang fasik akan terjadi, pasti terlaksana. Meskipun Daud menyampaikan hal ini, Daud tidak berubah menjadi benci kepada orang-orang fasik. Karena kemudian kalimat selanjutnya, Daud menuliskan harapannya, yaitu agar bangsa-bangsa itu menjadi takut akan Tuhan, mengakui diri mereka di hadapan Tuhan bahwa mereka adalah manusia yang tidak berdaya. Ini berbicara tentang kerendahan hati yang merupakan kunci dari keselamatan dari penghukuman Tuhan. Karena sebelumnya juga disampaikan di pasal 9 ini bahwa Tuhan mengingat orang-orang yang rendah hati. Ini menjadi doa bagi kita, bagi setiap gereja. Mari dengan rendah hati kita meminta Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Bagian dari terakhir Mazmur ini disebutkan berkali-kali kata bangsa-bangsa. Ini merupakan hal penting bagi kita orang percaya untuk senantiasa bertekun dalam doa kita bagi belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan yang dari Tuhan itu. Kebaikan Tuhan sungguh nyata, khususnya saat Ia rela memberikan dirinya mati bagi kita di atas kayu salib. Apakah kita akan selalu ingat akan kebaikannya itu? Mari mengucap syukurlah, sebab di dalam segala kejadian hidup kita tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Percayalah, jika Tuhan tidak baik, tidak mungkin Ia menciptakan kita di dalam dunia ini. Bahkan saudara, saat kita jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan solusi agar kita tetap punya keselamatan dan jaminan hidup kekal. Berdoalah setelah mendengarkan renungan ini dengan mengingat segala kebaikan Tuhan bagi hidup kita sekalian. Tuhan itu baik, meskipun hidup kita buruk karena dosa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang pada saat kita berdoa kepadanya. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.